Saksi lihat dua orang jalan jongkok. Kegaduhan memecah keheningan malam yang basah di res area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, Senin dini hari 7 Desember lalu. Hampir semua mata tertuju pada Chevrolet Spin yang melaju tanpa ban kiri depan. Brak, minibus itu lalu menabrak Toyota Corolla di akses keluar area rehat. Dalam hitungan detik, sejumlah pria bersenjata mengepung mobil yang belakangan diketahui sebagai kendaraan pengawal Rizik Syihab tersebut. Dua orang di Chevrolet Spin diperkirakan telah tewas dan 4 orang lainnya ditangkap. Itu merupakan jam terakhir hidup mereka. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 6 jenazah anggota Front Pembela Islam tersebut tiba di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta. Seorang saksi di res area kilometer 50 menceritakan penangkapan tersebut kepada Tempo. Dia melihat 3 orang ditelungkupkan di aspal. Salah satunya kemudian mendapat tendangan di kepala. Sebelum ditendang, kedengarannya suara "Ampun Pak," kata dia kepada tim liputan Tempo di sebuah kota di luar Jakarta Rabu dini hari lalu. Tidak mudah baginya untuk menceritakan kesaksian itu, sebab identitas setiap pedagang area rehat tersebut dicatat polisi, sementara pengelola meminta mereka tutup mulut. Dengan bantuan seorang perantara, Tempo membutuhkan lebih dari sepekan untuk meyakininya agar bersedia diwawancarai dengan rekaman suara dan video. Beberapa keterangan yang memperkuat kesaksian tidak kami tuliskan karena dapat mengarah pada pengungkapan identitas saksi. Sejumlah pertanyaan kami ajukan berulang-ulang pada waktu terpisah dan jawabannya konsisten. Menurut saksi, polisi berseragam serba hitam memeriksa telepon seluler banyak orang di res area KM 50 malam itu untuk memastikan tidak ada foto dan rekaman video. Dia mengatakan sekelompok aparat termasuk yang berbaju sipil berada di lokasi itu sekitar 7 jam sebelum penangkapan. Berikut ini petikan wawancaranya. Apa yang membuat Anda melihat ke arah mobil korban? Pas mobil lewat, kaget karena ada suara kretek-kretek. Suara pelek kena aspal, terus nabrak mobil di depannya. Jeger, dikira ada tabrakan, langsung semua berkumpul di situ. Anda mendekat? Ya. Saksi mendeskripsikan posisi dan dekatnya jarak dia dari mobil tersebut. Apa yang pertama Anda lihat? Pas saya lihat, sudah pada tiarap. Berapa orang? Yang saya lihat 3. Mereka masih hidup? Yakin masih hidup. Apa yang membuat Anda yakin? Karena bergerak. Gerakannya bagaimana? Saksi menolehkan kepala ke kanan kiri. Meleng-meleng karena waktu itu gerimis. Posisi tangan korban? Tangan ditindih badan, dua-duanya. Selain 3 orang itu, Anda melihat apa? Saya melihat pas mengeluarkan 1 orang lagi. Kayaknya udah meninggal itu. Orang itu penumpang minibus? Orang yang dari dalam mobil di pintu belakang kiri. Kenapa menyebut dia meninggal? Dia nggak gerak. Bagaimana cara petugas mengeluarkan? Ditarik. Bagian belakang atau depan badan? Belakang. Seluruh badan dikeluarkan? Saya melihat yang dikeluarkan setengah badan, lalu dilepas. Kepalanya jatuh ke aspal. Hanya melihat 1 korban meninggal? Kawan saya melihat ada lagi, di pinggir kursi sopir, tapi nggak dikeluarin. Apa hal lain yang petugas lakukan di mobil itu? Saya melihat mereka mengeluarkan senjata, celurit sama samurai. Jam berapa peristiwa terjadi? Setengah 1, lewat jam 12. Dengar suara tembakan? Tidak, tapi kawan saya dengar. Dia bilang 2 kali, habis mobil berhenti. Kawan saya melihat pas mabuk, mobil itu sudah hancur. Bagian depan, kiri, kanan sudah rusak. Di depannya ada mobil, jadi nabrak dan berhenti. Kawan saya juga melihat mobil itu dibuntuti. Penguntitnya berhenti jauh di belakang, arah dari pintu masuk di sebelah kiri jalan. Teman Anda juga melihat 3 orang ditelungkupkan? Kawan saya melihat 4, karena sudut pandang beda dan gelap. Berapa lama mereka diminta tiarap? Kira-kira lebih dari 30 menit. Lamalah, sampai bete juga nunggunya. 3 atau 4 orang itu tidak berubah posisi selama 30 menit? Saat mereka tiarap, saya lihat ada orang yang kepalanya ditendang, 1 orang. Sebelum ditendang, kedengaran suara, "Ampun, Pak." Anda melihat saat korban dipindahkan ke mobil? Pas dimasukin mobil, saya nggak lihat, tapi saya lihat 2 orang jalan jongkok sambil menempatkan kedua tangan di belakang kepala. Jaraknya lumayan dari tempat kejadian. Berapa orang? Saya lihat 2, kawan saya melihat 3. Seorang lagi kepalanya kayak diperban gitu sebelum dimasukin ke mobil. Mereka diborgol? Tidak.
Mengapa Anda mengatakan petugas telah berada di lokasi sebelum kejadian? Mereka ada sejak sore menjelang maghrib. Pas wudhu mau salat maghrib, senjatanya diselempangin di punggung. Apa warna seragamnya? Hitam-hitam. Anda yakin mereka bukan cuma sedang mampir? Kalau pengunjung nggak bakal lama di situ. Apa yang mereka lakukan selama 7 jam itu? Teman saya melihat mereka ngopi. Ditanya ada kegiatan apa? Dijawab yang baju hitam. Lihat saja entar, pokoknya spesial. Mereka ikut pengepungan. Yang bawa laras panjang itu menjaga biar nggak ada yang berkerumun. Orang-orang yang mau mendekat diusir. Pas mau akhir penangkapan kayak razia gitu. Nggak boleh rekam video, nggak boleh ada foto, handphone dilihat sampai ke galerinya. Berapa orang yang memeriksa telepon? Saya lihat 2 orang yang baju hitam itu. Semua pedagang diperiksa teleponnya? Tidak, yang dekat lokasi saja. Sampai rombongan pergi, saya masih mendengar mereka memeriksa HP. Sekitar jam berapa rombongan polisi meninggalkan lokasi? Tidak tahu. Majalah Tempo edisi 14 Desember 2020 menuliskan polisi beranjak dari res area KM 50 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Polisi pergi secara berombongan? Berurutan, satu-satu. Sering menyaksikan polisi menangkap orang di res area KM 50? Baru pertama kali. Polisi menyebut 4 korban ditembak akibat melawan petugas di kilometer 51 plus 200. Anda mendengar letusan senjata sesaat setelah polisi berangkat? Nggak ada. Teman Anda mendengar? Tidak. Demikian berita utama Koran Tempo edisi 18 Desember 2020.